Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan, karena hingga pada pagi hari ini kita masih memperoleh napas kehidupan dan kesehatan. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, segala puji hormat kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Tuhan kami, atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus mula yang menerangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami akan mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka yang menjadi nas renungan buat kita pada pagi hari ini, Rabu 24 Mei 2023, tertulis dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup tanpa doa terasa mati atau hampa. Oleh sebab itu, doa merupakan kunci hidup iman dari sebuah spiritualitas. Doa bukan sekedar ritual, tetapi juga sebuah relasi yang tak terlepaskan dari iman. Di tengah zaman yang sibuk, doa sering sekali tidak lagi menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia. Namun saudaraku, melalui nas ini, di mana Paulus di tengah kesibukannya, Paulus senantiasa berdoa. Paulus berdoa karena ia percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah dan menghargai kepercayaan berita Injil yang sangat bernilai. Dalam doanya, Rasul Paulus memohon supaya Allah senantiasa memelihara setiap jemaat yang ada di kota Efesus, di mana dalam segala pergumulan mereka. Paulus berdoa untuk dua hal, yakni yang pertama, agar jemaat dikuatkan dan diteguhkan imannya, agar hidup mereka semakin berakar dalam kasih Kristus. Tanpa dikuatkan Allah dan berakar dalam Kristus, iman seseorang tentu akan runtuh. Yang kedua, saudaraku, agar jemaat mengerti rencana keselamatan yang telah dirancangkan Allah. Meski rancangan keselamatan itu sangat lebar, panjang, tinggi, dan dalam yang melampaui pengetahuan manusia. Paulus juga telah memberikan sebuah teladan yang baik bagi jemaat di kota Efesus, yang meski berada di tengah-tengah kesulitan, penganiayaan, dan penderitaan, ia tidak pernah mengeluh dan bersungut-sungut. Sebaliknya, ia tetap bisa mengucap syukur dan berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja
memberi buah. Filipi 1 ayat 21 sampai 22a. Saudaraku, dia mempercayai betapa besarnya kasih Kristus dalam hidupnya. Kasih Kristus yang tak berkesudahan selalu melindunginya. Oleh karena itu, saudaraku, kita sebagai orang percaya hendaknya mengetahui betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dalam hidup kita. Tidak ada batasannya. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, baik itu kesusahan, kesulitan, penderitaan, janganlah hendaknya hal itu membuat kita lemah. Tetapi ingatlah, di saat kita menghadapi berbagai macam kesulitan, penderitaan, sesungguhnya kasih Tuhan justru bekerja di dalam hati kita untuk membentuk karakter kita agar iman kita dapat bertumbuh dan dikuatkan serta tahan uji di dalam menghadapi penderitaan itu. Kasih Kristus tidak dapat dibayar dengan apapun dan tidak dapat ternilai dengan apapun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Engkau masih memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan dan kuatkan dan ajari kami agar dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Agar seluruh kehidupan kami ini memberikan benih yang baik, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami dapat merasakan betapa besarnya kasih setia Tuhan dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dalam satu hari ini untuk melakukan setiap pekerjaan kami. Dan di atas segalanya itu kami adalah orang yang berdosa. Ampunilah kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan karunia yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.